Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Melina dari kelas TI 23CS1 dengan NIM 31231037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari tugas UTS Big Data ya, dengan judul yaitu analisis indikator perubahan iklim global tahun 2000 sampai 2004. Di sini baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan mempresentasikan. Pertama di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang visualisasi data yang berjudul indikator perubahan iklim global. Yang pertama saya menvisualisasi datakan tentang rata-rata suhu per tahun per negara. Di sini ada beberapa, sudah saya visualisasikan data. Yang kedua ada label nilai CO2. Terus yang ketiga tuh ada peta curah hujan dunia per tahun. Terus yang keempat itu ada hubungan suhu dan CO2 per negara. Yang kelima yaitu visualisasi data tentang perubahan luas hutan dan emisi CO2 per tahun. Selanjutnya saya akan memperlihatkan yaitu dashboard. Dashboard ini dari semua visualisasi data saya jadikan jadi satu. Dari pertama rata-rata suhu per tahun per negara, level 2 CO-nya, ini saya jadi satukan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelima visualisasi data tersebut. Tadi saya sudah menunjukkan visualisasi datanya menggunakan tabel. Setelahnya ini saya akan menjelaskan ya, itu apa sih tentang apa sih dari 5 visualisasi data tersebut. Pertama, tadi kan ada tren suhu rata-rata per tahun per negara. Ya, contohnya tadi seperti ini. Nah, jadi di sini menggunakan line chart jenisnya. Jadi visualisasi ini memperkuat bukti empiris bahwa suhu rata-rata global meningkat seiring waktu akibat peningkatan gas rumah kaca dan methane. Di sini saya sudah menuliskan kayak hasil dari visualisasi data. Jadi grafik menunjukkan tren peningkatan suhu secara konsisten di sebagian besar negara. Grafik tren dari tahun ke tahun memperlihatkan kenaikan yang stabil dengan variasi kecil. Negara dengan pertumbuhan industri besar seperti Cina, India, dan Indonesia menunjukkan kenaikan suhu paling signifikan, terutama setelah tahun 2015. Nah, ini saya sudah hasil dari visualisasi data tentang suhu rata-rata per tahun per negara. Selanjutnya, ini adalah hasil dari visualisasi data ya, yang tadi sini hasilnya yaitu, jadi dari visualisasi ini memperlihatkan perbandingan rata-rata emisi karbon dioksida atau CO2 antar negara dengan rentang waktu yang bisa diatur menggunakan filter tahun. Negara seperti Cina, India, dan Amerika Serikat menjadi kontributor utama emisi CO2 global dengan nilai tertinggi setiap tahunnya. Peningkatan tajam emisi pada negara berkembang seperti Indonesia dan Brazil terjadi akibat ekspansi sektor energi, transportasi, dan pembukaan lahan baru. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris menunjukkan tren penurunan bertahap mencerminkan aktivitas kebijakan energi hijau dan dekarbonasi industri. Secara umum, total emisi CO2 global meningkatkan dari tahun ke tahun meskipun beberapa negara telah melakukan mitigasi ya. Jadi dari visualisasi data ini jenisnya saya menggunakan bar chart ya. Sedangkan tadi yang ini saya menggunakan line chart. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari visualisasi tentang tadi hubungan suhu dan CO2 per negara. Di sini saya menggunakan jenis scatter plot ya, yang ini tadi. Bukan. Ini, sorry. Scatter plot yang ini.
Jadi fosilizasi ini digunakan untuk hubungan korelatif antara rata-rata suhu atau temperatur dan emisi karbon dioksida atau CO2 emisi di berbagai negara. Jadi pola sebaran titik menunjukkan korelasi positif yang kuat. Semakin tinggi emisi CO seperti ini, semakin tinggi suhu rata-rata suatu negara. Negara seperti Cina dan India berada di area kanan atas grafik, menggambarkan tingkat emisi dan suhu tinggi secara bersamaan. Negara seperti Australia, ini contohnya seperti ini, Australia dan Kanada berada di kiri bawah dengan tingkat emisi dan suhu relatif rendah. Beberapa negara dengan versi data besar menunjukkan bahwa faktor geografis dan kebijakan energi juga mempengaruhi hasil akhir. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil visualisasi data tentang peta curah hujan dunia per tahun. Jadi di sini saya jenis visualisasinya menggunakan peta geografis atau violet maps. Ya, seperti di tabel ini. Ya. Untuk hasil dari visualisasi data tersebut, yaitu jika warna oranye lebih gelap, menunjukkan curah hujan yang lebih tinggi, sedangkan kalau dia lebih terang, menunjukkan bahwa hujannya lebih rendah. Jadi dari Invertis data, wilayah tropis memiliki curah hujan tinggi, dan negara Brazil dan Indonesia memiliki nilai curah hujan tertinggi. Nih, seperti Indonesia dan Brazil. Terus hal ini sesuai dengan karakteristik iklim tropis yang memiliki suhu hangat dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Wilayah subtropis dan kering cenderung rendah seperti Australia dan Cina. Ini seperti Cina dan Australia. Ya, kondisi ini disebabkan oleh iklim subtropis dan daerah gurun di sebagian besar wilayah negara tersebut. Sedangkan negara beriklim sedang memiliki varian sedang seperti Jepang, Kanada, dan Rusia. Ini ada Jepang, terus Kanada, dan Rusia. Kan? Curah hujan di wilayah ini lebih dipengaruhi oleh perubahan musim dan perbedaan lintang. Seperti Amerika Selatan dan Meksiko relatif kering. Ya, kenapa di sini nih tabel kita lihat Meksiko, Afrika, dan Meksiko. Faktor dominannya adalah posisi lintang dan keberadaan gunung di wilayah sekitar. Selanjutnya yaitu ada perubahan luas hutan dan emisi CO2 per tahun. Di sini jenis visualisasinya saya menggunakan dual axis chart. Ya, seperti ini. Yang tadi. Nah, ini visualisasi datanya, hasil tabelnya. Jadi dari hasil ini menjelaskan bahwa garis hijau yang memiliki plus area menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Garis merah yang mewakili CO2 emisi yang bergerak naik secara bertahap membentuk pola berlawan arah. Negara dengan laju demonstrasi tinggi seperti Brazil dan Indonesia menunjukkan hubungan paling kuat antara penurunan hutan dan peningkatan emisi. Tahun-tahun dengan penurunan luas hutan signifikan, misalkan 2012 sampai 2018 juga memperlihatkan lonjakan emisi karbon. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pembakaran hutan, komersi lahan menjadi perkebunan, dan eksploitasi sumber daya alam. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan ya ini hasil visualisasi data atau tentang dashboardnya. Ya, dari semua tadi visualisasi data saya jadikan satu. Seperti ini, jadikan satu. Ya, dashboardnya yang 5 tadi saya jadikan satu per satu. Nah, hasil dari visualisasi 5 tersebut, jadi 3 insting penting dari dashboard tersebut. Yang pertama, hubungan suhu dan emisi CO2 menunjukkan korelasi positif. Visualisasi hubungan suhu dan CO2 per negara memperlihatkan bahwa negara dengan emisi CO2 tinggi cenderung memiliki suhu rata-rata yang juga tinggi. Contohnya UK, Jerman, dan Indonesia menempati posisi lebih tinggi di grafik, menandakan bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca berdampak pada naiknya suhu global. Yang kedua, ini mendukung teori efek rumah kaca di mana peningkatan CO2 berkontribusi pada pemanasan global. Yang kedua yaitu curah hujan tertinggi terjadi di wilayah tropis. Berdasarkan peta atau peta curah hujan dunia per tahun, negara-negara tropis seperti Indonesia dan Brazil memiliki curah hujan yang paling tinggi sekitar 2000 sampai 2800 mm per
tahun. Sementara itu, negara subtropis dan beriklim dingin seperti Rusia, Kanada, dan Australia menunjukkan curah hujan yang lebih rendah, ya. Ini menunjukkan pengaruh letak geografis dan zona iklim terhadap intensitas curah hujan global. Yang ketiga itu ada perubahan luas hutan perbandingan terbalik dengan emisi CO2. Grafik perubahan luas hutan emisi CO2 per tahun mengindikasi bahwa penurunan luas hutan berkorelasi dengan peningkatan emisi CO2. Deforestasi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon sehingga mempercepat peningkatan emisi. Hal ini menegaskan pentingnya konservasi hutan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Jadi kesimpulan umumnya dari semua visualisasi data ini, secara keseluruhan dashboard ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bersifat saling terhubung. Peningkatan emisi CO2 menyebabkan naiknya suhu global, mempengaruhi pola curah hujan, dan berpengaruh oleh kurangnya luas hutan di berbagai negara. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.